Kisah klasik pemasaran. Louis Vuitton memperkenalkan arti kejujuran di Jepang. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak merek yang melakukan ekspansi ke luar negeri bahkan lintas benua. Dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat dan luas, secara kuantitas dan kualitas semakin banyak operasionalisasi bisnis yang terjadi antar negara. Tentu kita telah banyak mendengar rencana dan langkah-langkah bisnis banyak perusahaan ambisius yang melebarkan sayap secara geografis. Namun, tak jarang pula kita mendengar kegagalan usaha ekspansi itu. Di sini kita akan membahas salah satu kesuksesan langkah ekspansi yang dilakukan oleh Louis Vuitton atau LV di Jepang. Kisah bermula sekitar tahun 1976 ketika LV menyatakan keseriusannya menggarap pasar Jepang. Agar dapat diterima dengan baik, perusahaan bekerja sama dengan Kyojiro Hata yang saat itu berprofesi sebagai konsultan. Meskipun menangani banyak klien, Kyojiro jatuh hati pada LV setelah mempelajari merek asal Prancis ini dengan lebih dalam. Dalam waktu singkat, Kyojiro berhasil mengembangkan merek fashion yang satu ini menjadi merek yang disukai di Jepang pada khususnya dan Asia pada umumnya. Menurut beberapa pengamat dan praktisi, Kyojiro berhasil menciptakan model bisnis yang kemudian hari banyak dipakai berbagai merek untuk memasuki pasar Jepang. Saat LV hendak memasuki pasar Jepang, beberapa produsen fashion asal Eropa telah memulai lebih dulu dan mendapat tempat di hati konsumen. Merek-merek itu sebenarnya para pemain kelas berat dan setidaknya ada 3 merek ternama yang telah menginjak kakinya terlebih dahulu di Jepang, yaitu Gucci, Hermes, dan Loewe. Masing-masing memiliki pola bisnis mapan, khususnya dari sisi pemasaran dan distribusi. Awalnya, LV diminta melakukan adopsi penerapan distribusi produk yang telah dilakukan kompetitor. Tapi, Kyojiro menemukan kelemahan dari tiap-tiap sistem distribusi yang akhirnya dilakukan. Akhirnya, Kyojiro memutuskan merancang sistem distribusi sendiri yang belum pernah dilakukan di Jepang pada saat itu. Agar distribusi produk berada dalam kontrol perusahaan secara kuat, Kyojiro melakukan 2 sistem dalam pemasaran dan distribusi. Untuk mencapai maksud itu, dalam penggandeng mitra lokal LV memberlakukan 2 jenis kontrak, yaitu kontrak untuk distribusi dan kontrak untuk jasa manajemen. Kedua jenis kontrak ini juga memudahkan LV dari segi operasional dan menekan biaya investasi. Kontrak distribusi adalah perjanjian yang disetujui antar pihak retail dan LV Paris. Kyojiro mengamat sebagai department store potensial memiliki cabang di Paris. Kenyataan ini tentu memudahkan operasionalisasi serah terima barang dari LV kepada para peritel. LV diminta seluruh peritel untuk mengambil barang langsung dari gudang. Dengan demikian, transaksi bisnis dianggap selesai. Begitu barang keluar dari gudang, dan tanggung jawab LV dalam pengontrolan dan pengawasan barang hanya sampai pada pintu gudang. Dari titik itu, peritel melakukan pengawasan sendiri, termasuk pengiriman barang dari Paris dan ke Jepang. Jenis kontrak kedua berlaku antara kantor cabang LV di Jepang dan mitra bisnisnya, terutama pada pihak department store. Di kontrak ini, disebutkan bahwa kantor cabang LV melakukan semua kegiatan operasional yang dibutuhkan untuk membangun citra merek, pelindungan hak cipta, melakukan kontrol kualitas, periklanan, sampai dengan publisitas bagi seluruh operasionalisasi merek LV di Jepang. Sebagai gantinya, setiap mitra dikenali iuran yang dihitung sebagai biaya franchise dan layanan manajemen. Dari iuran inilah didapat sumber perdanaan untuk kantor cabang LV di Jepang. Dengan demikian, LV memiliki keluasan dalam membangun merek dengan baik di negara itu. Setelah membuat rencana model bisnis, Kyojiro harus menentukan gaya desain yang akan dibawa LV ke Jepang. Ketika melakukan kunjungan ke kantor pusat Paris, Kyojiro terkesima dengan penataan desain LV di Paris. Saat pertama kali memasuki toko, Kyojiro merasakan adanya kombinasi antara perjalanan sejarah, tradisi, keunikan teknologi, dan unsur estetika. Hal ini sangat berbeda dengan dunia retail barang mewah di Jepang saat itu, yang hanya mengandalkan barang pajangan di toko. Kyojiro memiliki keyakinan gaya desain orisinal perusahaan dapat menjadi salah satu sumber diferensiasi LV di Jepang.
Keunikan inilah yang membantu LV membangun citra mereka di Jepang. Diawali dengan toko kecil, secara bertahap LV mendapat tempat yang semakin luas di department store dan akhirnya mendapat tempat strategis di mall, yaitu di lantai dasar. Selain dinilai prestisius, toko di lantai dasar memiliki banyak keuntungan terutama dari lalu lintas atau trafik pengunjung yang banyak dibandingkan lokasi lain di suatu mall. Salah satu hal menarik adalah ketika LV memberlakukan kebijakan perubahan harga. Pada pembukaan toko pertama kali pada tahun 1978 di Jepang, harga produk dibilang sangat mahal. Untuk produk yang sama dikenakan harga 2,5 kali lebih mahal dibanding dengan di Paris. Melihat kenyataan ini, perusahaan berusaha melakukan berbagai efisiensi dan kebijakan untuk menurunkan harga. Selain itu, pemberlakuan harga juga disesuaikan dengan situasi pasar, situasi persaingan, tren konsumsi, dan status persediaan barang. Salah satu kejadian terkait dengan kebijakan harga yang dapat menjadi contoh adalah yang terjadi pada bulan Maret 1979. Saat itu, nilai mata uang yen Jepang mengalami penguatan terhadap franc. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkecil gap pemberlakuan harga antara kedua negara. Saat itu, Kyojiro mengambil kebijakan menurunkan harga retail sebanyak 13% dan dengan cepat berkoordinasi dengan para mitra untuk melakukan hal serupa. Awalnya, mitra bisnis menentang ide tersebut karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen atau mengacu gosip negatif yang dapat mempengaruhi citra merek produk. Ada juga yang memiliki anggapan hal itu bisa menjadi kesempatan besar bagi para peritel untuk meraup margin keuntungan yang besar. Menanggapi hal itu, LV memberi penjelasan bahwa hal itu sesuai dengan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Hal itu diperkuat dengan keyakinan Kyojiro bahwa agar dapat bertahan lama dan sukses, perusahaan harus berlaku jujur dalam operasional bisnis. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian harga ketika fluktuasi harga produk. Beberapa waktu setelah pengurangan harga, sebagian konsumen menyampaikan keluhan, terutama pemilik produk yang mengalami penurunan harga. Perwakilan LV memberikan penjelasan bahwa penurunan harga ini disebabkan oleh penyesuaian nilai mata uang. Konsumen mengeluarkan argumen bahwa adanya LV yang melakukan penurunan harga, sedangkan merek pesaing bertahan dengan harga yang sama. LV memilih tidak memberikan respons terhadap kebijakan harga para pesaing. LV memilih tidak memberi respons terhadap kebijakan harga pesaing. Setelah beberapa waktu, terutama setelah semakin banyak orang melakukan perjalanan ke luar negeri, melakukan transaksi antar mata uang, dan publikasi media secara perlahan, masyarakat mulai menyadari bahwa langkah LV dan memberikan apresiasi atas kejujuran yang dilakukannya. LV menjadi perusahaan pionir yang memberlakukan kebijakan ini dan secara bertahan memengaruhi langkah ke depan yang diambil oleh para pesaing. Sebetulnya, LV mengetahui penyebab harga produk pesaing tidak turun saat itu. Kesalahan tidak terletak pada pemegang merek, tapi lebih dikarenakan karena ambil untung yang dilakukan distribusi pasar Jepang. Mereka akan menikmati margin keuntungan yang membesar selama beberapa waktu. Oleh karena itulah harga tidak mengalami perubahan berarti. Namun dari kasus inilah LV membuktikan bahwa sistem kontrak yang dijelaskan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Perusahaan melakukan hubungan langsung antar produsen dan peritel tanpa perantara sehingga LV dapat melakukan efisiensi sekaligus kontrol yang kuat pada pengendalian merek.